Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu membusuk. Aku mampu berhujah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang tak memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan. Cukuplah kebodohan menjadi aib saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya dan marah jika digelari dengannya. Ilmu itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3: sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5: perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, dan tiada kemakmuran yang lestari. Bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Sebesar-besar aib adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya,
Dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa. Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat kau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak, seorang musuh barulah banyak. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Orang yang hasad itu akan merasakan penyesalan yang begitu panjang, kedudukannya pun akan sirna. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia.